kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai Linux. Dan pada video kali ini, saya akan membahas banyak sekali materi-materi atau perintah-perintah yang akan saya bahas. Apa aja sih perintahnya? Langsung saja simak video kali ini. Oke, pertama-tama kita akan memasuki terminal terlebih dahulu karena tidak mungkin ya kita tidak menggunakan terminal. Jadi kita akan masuk ke terminal yaitu dengan cara menekan Ctrl Alt T. Dia akan keluar terminalnya. Ini dia. Ya. Ini dia terminal yang akan kita gunakan pada video kali ini. Nah. Oke. Materi yang pertama yaitu cara membuat folder. Oke. Cara membuat folder yaitu dengan mengetik mkdir. Lalu diselingi dengan nama folder yang kalian ingin namakan. Contoh, saya ingin namakan kedua. Oke, kita ls. Nah, sudah ada folder yang bernama kedua yang telah saya buat tadi. Langsung saja kita masuk ke folder tersebut dengan menggunakan cd kedua. Oke, kita sudah ada di folder kedua. Jika kalian masih ragu atau masih bertanya-tanya apakah saya sudah berada di folder ini, diketik saja pwd. Di sini kelihatan kalian sudah ada berada di folder kedua. Oke, setelah membuat folder, kita akan belajar cara membuat file dengan cara 5 metode, yaitu yang pertama dengan menggunakan touch, dengan menggunakan vim atau v, dengan menggunakan cat, dengan menggunakan echo, dan dengan menggunakan nano. Dan saya akan membedakan beberapa 5 metode tadi, ya kan, membedakan apa sih perbedaannya gitu. Oke, yang lanjut saja. Yang pertama yaitu dengan menggunakan touch. Kita akan ketik file 1.txt. Oke, disclaimer. Jika kalian ingin membuat file harus diselingi harus diakhiri dengan .txt karena itu buat beda file ya. File itu identik dengan .txt, jadi jangan lupa diakhiri dengan .txt. Oke guys. Oke. Enter aja. Nah, terus kita ls. Di situ sudah ada file 1.txt yang telah kita buat. Oke. Kita lanjut saja ke metode kedua yaitu dengan menggunakan vim atau v. Menggunakan vim aja. Sudo vim apa ya? File 2. Ini. Oke, ini dia menggunakan vim. Jadi misal menggunakan vim itu kalian membuat file diselingi dengan sekaligus dengan mengedit isi file tersebut. Beda dengan touch. Kalau touch itu sekedar cuma membuat saja, kalau vim itu bisa mengedit langsung dalamnya. Nah, cara mengeditnya itu kalian ketik Shift I untuk mengedit. Oke. Ketik dulu Shift I sebelum mengetik atau mengedit atau mengisi. Terus kalian ketik apa aja. Contoh, ini adalah file kedua yang telah saya buat. Gitu. Jika sudah, kalian ada dua cara, yaitu dengan Ctrl C atau Escape. Tapi saya seringnya itu menggunakan Escape. Setelah Escape, ketik titik 2 gini, yang ini titik 2 ini, lalu W key, enter. Oke, kita cek filenya sudah ada. Seperti itu caranya. Yang metode ketiga yaitu dengan cara cat. Jadi caranya tuh dengan cat ini bisa digunakan dua ini ya, bisa buat digunakan dua cara, yaitu dengan membuat file dan juga dapat untuk melihat isi file gitu. Kita akan membuat
file dengan cat itu dengan cara seperti ini, harus ada kayak gini, tanda panah ke kanan itu untuk membuat file, dan misal nggak ada itu buat melihat isi file gitu. Kita cat terus kita namain dengan file 3.txt. Jadi kalian ketik aja seperti ini apa aja. Contoh, ini adalah file ketiga saya. Nah, bedanya dengan Vim yaitu jika Vim itu ngeditnya lewat insert atau lewat dalam, dan jika cat itu menggunakan jika cat itu ngeditnya itu langsung di terminalnya gitu. Terus kalian ketik enter, terus kontrol, sudah. Nah, kontrol C, maaf. Jika sudah, ini filenya sudah terbuat, yaitu file 3.txt seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini misal kalian ingin melihat isi teksnya itu dengan menggunakan cat ya, cat. Kita coba cek file 1. Oh, file 1 tidak ada isinya karena tadi saya cuman membuat doang, nggak mengisi atau mengedit apapun, jadi isinya kosong. Kita coba kita coba lihat file yang kedua apa aja sih isinya. Tuh, file kedua yaitu versi ya, dengan ini adalah file kedua yang telah saya buat gitu. Oke, kita cek lagi file yang ketiga. Tuh, ini adalah file ketiga saya, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke metode yang keempat, yaitu dengan menggunakan echo. Dengan menggunakan echo itu sederhana, tapi agak menurut aku kurang efisien ya, karena itu juga ya ribet. Mudah tapi ribet gitu. Kita menggunakan echo terus tanda petik. Ketik yang ingin kalian ini sini, terus di sini nama file 4.txt. Nah, di dalam tanda petik ini nih, kalian ketik apa yang ingin kalian isi di file tersebut. Tanda petik itu untuk teks yang ingin kalian isi, tulisan yang ingin kalian ketik untuk dimasukkan ke file yang telah kalian buat gitu, begitu. Ribet banget. Nah, contoh ini saya akan mengetik nah, ini adalah file keempat saya, begitu. Ini echo terus tanda petik di dalamnya yang ingin kalian tulis, terus tanda panah ke kanan, terus nama filenya, begitu caranya. Oke, kita enter aja. Sudah, kita coba ls. Sudah ada file keempat. Kita coba cek apa sih isinya. Tuh, ini adalah file keempat saya, itulah isinya. Oke, kita lanjut ke metode kelima. Nah, metode kelima itu metodenya sering saya gunakan, yaitu sudo nano. Itu yang sering saya gunakan. Nah, sudo nano ini user friendly banget dan cocok banget untuk pemula, dan juga nggak ribet kayak Vim menurut saya ya. Jadi sangat direkomendasikan untuk menggunakan sudo nano ketimbang 4 metode yang telah kita coba ini menurut saya. Kalau menurut kalian beda lagi. Oke, kita coba, yaitu dengan caranya sudo nano. Terus seperti biasa yang kayak Vim tadi metodenya sama, itu nama filenya file 5.txt seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke insertnya. Nah, di sini kan ada banyak banget itu yang banget tuh di bawah tuh. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu, misal buat pemula tuh nggak terlalu direkomendasikan ya, nanti aja pelajarinya. Jadi kita pelajari cara mengetik filenya aja. Oke, kita ini ketik, terserah mau ketik apa. Contoh saya ingin mengetik ini adalah file kelima saya, begitu. Setelah itu kalian
tekan Ctrl C ya, Ctrl C, Shift C, maaf, Ctrl X, lupa loh, Ctrl X, lalu kalian ketik Y, lalu Enter. Nah, ini sebenarnya bisa ngedit ya, di sini file namanya bisa kalian edit, tapi saya nggak usah. Tuh, sudah. Berarti saya lupa. Nah, setelah itu kalian cek ls. Tuh, sudah ada file kelima, txt. Kita coba isi apa sih isinya. Ini adalah file kelima saya, itulah isinya. Oke, seperti itu tutorial cara membuat folder dan juga cara membuat teks, membuat ya file txt atau teks atau file biasa ya kan. Itu dengan cara 5 metode, yaitu tadi seperti touch, sudo vim, lalu cat, lalu echo, dan terakhir sudo nano gitu. Oke, kita lihat dulu biar enak. Oke, selanjutnya kita akan coba mengcopy, lalu mengubah nama file, terus memindahkan file, terus menghapus file, begitu. Oke, misal sudo nano data titik txt. Contoh isinya adalah ini data penting. Ini data penting. Nah, oke. Nah, kan kalau sudah ada di sini. Nah, ini kan sudah ada datanya. Terus kalian ingin membackup datanya, dan yang seperti kalian tahu membackup itu dengan cara mengcopy ya. Jadi kita pakai cp untuk mengcopy file. Contoh cp data txt. Nah, yang ini tuh nama yang teks yang ingin kalian copy apa aja. Contoh backup ketik txt gitu. Nah, ls tuh sudah ada backup dan data txt. Kita coba cat, pasti hasilnya sama. Ini data penting, jadi data kalian sudah terbackup dengan menggunakan perintah cp begitu. Terus kalau data kalian ingin di backup di folder apa ya, contoh di folder download atau di bentar, saya bikin dulu folder apa ya, backup gitu kan, ls ada backup. Nah, misal kalian ingin memindahkan backup tadi ya kan, file backup tadi ke folder backup, kalian tinggal ketik mv. Ini mv itu berfungsi untuk memindahkan data, memindahkan teks, memindahkan file ya kan, itu memindahkan folder juga bisa itu, atau juga bisa digunakan untuk mengubah nama file atau folder, gitu sama aja. Jadi kita coba pindahkan backup txt tadi ke dalam folder backup, itu dengan cara move backup txt ke backup seperti itu. TLS tuh backup teksnya itu sudah tidak ada atau sudah dipindahkan. Caranya tuh seperti itu. Kita coba masuk ke backupnya TLS. Nah, filenya tuh sudah ada di sini. Jadi cara memindahkannya itu dengan seperti itu. Nah, tadi kan si MV ini kan mempunyai dua fungsi. Salah satu fungsinya kan untuk memindahkan kan. Nah, satunya lagi tuh untuk merubah nama atau merename. Caranya tuh yaitu mv ya, backup txt. Nanti kalian ubah apa aja yang kalian terserah lah. Terus apa ya, data penting, data penting txt seperti ini. Nah, kita ls tuh
namanya akan otomatis berubah. Jadi itulah cara merename file. Nah, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ada sebuah studi kasus ya. Selanjutnya tuh ada sebuah studi kasus di mana saya adalah seorang junior sistem administrator yang diminta untuk satu, menyiapkan folder project. Yang kedua, mengelola file di dalamnya. Yang ketiga, membuat user baru untuk tim. Oke. Dan pada studi kasus kali ini, saya akan membuatnya tuh tidak di user biasa, tetapi di dalam root, karena kita akan membuat user, ya kan? Dan juga membuat password untuk user tersebut. Jadi kita akan menggunakan root saja. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke root. Oke, kita masuk ke root. Nah, seperti yang studi kasus, saya adalah seorang junior sistem administrator. Jadi saya akan masuk ke home dulu. Oke, kita sudah masuk ke home dan saya diminta untuk membuat user ya. Benar, membuat folder project. Jadi kita akan membuat folder project yang KTR project gitu. Kita ls. Nah, udah ada project, kita td ke project itu. Dan di project ini saya akan membuat user, yaitu dengan menggunakan user add namanya. Contoh kita akan membuat dua user, yaitu namanya itu siapa ya, kan sama siapa ya, Rifki. Oke, kita sudah mempunyai dua user, yaitu Hanan dan Rifki. Oke, nah kita akan membuat password untuk user-user tersebut, yaitu dengan ketik password terus nama usernya. Kita nanya tuh passwordnya apa aja ya, terserah. Sudah. Oke, sudah. Terus kita yang kedua, di Rifki kita kasih password juga. Oke, sudah. Si Rifki dan Hana sudah mempunyai password. Selanjutnya, nah seperti yang kalian lihat, ini dia user yang telah saya buat, Hanan dan Rifki. Oke, seperti itu saja videonya. Dan terakhir yaitu refleksi. Refleksi yang pertama, apa yang paling yang saya pahami dari praktikum ini? Yang saya pahami, jujur semuanya paham ya, karena saya sudah mempelajari di SMK dulu, sudah seperti ini. Kita mempelajari Linux, saya sudah paham. Dan selanjutnya, perintah mana yang paling sulit? Jujur, yang perintah mana yang paling sulit yaitu yang user, yang buat user, karena ya itu jujur susah, apalagi cara melihat usernya tuh sudah terbuat belum, itu kan perintahnya itu susah ya. Terus kendala apa yang dialami? Jujur tadi saya kendala di Vim ya. Jadi tadi saya pas mencoba perintah V itu error ya, error, nggak tahu kenapa nggak bisa dihapus tulisannya, yang isinya tuh nggak bisa dihapus, benar-benar nggak bisa diedit otak ketik, jadi sudah default kayak gitu, nggak tahu kenapa. Terus saya coba menggunakan Vim, dimana saya harus download terlebih dahulu, yaitu dengan cara apt install Vim. Terus sudah, masalah teratasi. Oke, seperti itu saja videonya. Terima kasih telah menyimak video saya.
Nanti saya akan kembali lagi untuk belajar lagi mengenai Linux di video selanjutnya. Oke? Bye-bye.